Oke, kita lanjut lagi tentang bahasan motion grafiknya. Sekarang kita akan bahas tentang parenting, masking, sama matte. Nah, ini adalah tools-tools yang bisa dipakai teman-teman dalam motion grafik untuk membuat gerakan-gerakan. Yang pertama ada parenting, yaitu mengatur keterhubungan antara elemen layer untuk kontrol gerakan kolektif basis hierarki induk. Maksudnya adalah parenting ini nanti cara kerjanya, oh bentar, belum buka pen, Epic Pen. Nah, cara kerjanya seperti ini. Parent kan orang tua lah ya, misalkan ini objek pertama kotak, lalu kita bikin yang jadi child atau yang jadi anak-anak objek utama ini. Misalkan yang satu lagi segitiga, satu lagi lingkaran. Oh, kayaknya kita bikin di Photoshop. Bentar ya. Lebih gampang mempraktekkan di Photoshop coret-coretnya. Kita bikin artboard A4. Nah, semisal ini adalah objek utama kotak, ini yang akan jadi parent atau induknya, kan? Kalau kita punya objek yang lain, objeknya segitiga, ups, bentar tadi salah. Oke, parentnya kotak, lalu kita punya objek lain kayak segitiga sama lingkaran. Nah, ini yang ngikutinnya atau anaknya, child. Ini objek kotaknya parent, yang segitiga bulatnya childnya. Nah, kalau pada setting biasa, nggak pakai parenting, ini saat kita move atau pindahkan yang kotak, maka dia akan pindah sendiri seperti ini. Begitu juga kalau kita pindahkan yang segitiga, nanti bisa pindah sendiri. Yang bulat juga bakal pindah sendiri. Tapi ketika kita parenting, yaitu menghubungkan si objek 23 ini ke objek pertama, parent, seperti itu. Nanti saat objek parentnya kita atur posisi atau kita geser, nah yang segitiga sama yang bulat juga mereka akan ikut. Itu adalah konsep parenting. Jadi buat mengattach atau menempelkan objek kedua ketiga ke objek parentnya. Oke, lanjut. Lalu ada masking. Masking adalah teknik isolasi untuk membatasi visibilitas layar guna menciptakan transisi atau fokus visual. Nah, ini konsepnya sama ya seperti di Photoshop. Masking kan, mask itu topeng lah ya, secara bahasa. Tapi dalam maknanya berarti kan topeng itu maksudnya menutup. Berarti masking adalah menutup sebagian objeknya. Misalkan sini ada objeknya bulat hitam. Kalau di Photoshop, masking itu adanya di sini di bawah. Nah, ini masking. Kalau kita klik masking, di Photoshop kan muncul layar
layer kayak gini ya, ada di sebelah objeknya. Kalau kita gambar objek lain sebagai masknya, maka dia akan tertutup sebagian. Nah, ini yang digambar ini adalah ke masking atau ketutup. Tapi secara objek aslinya dia tetap bulat. Secara objek aslinya dia tetap bulat nih. Ada ya ini garis putus-putusnya itu menunjukkan objek aslinya. Objek aslinya tetap bulat, tapi dia ke masking atau ketutup sebagian dari yang kita gambar tadi. Itu konsep masking, konsep menutup sebagian objek sehingga hanya terlihat sebagian dan sebagian lainnya ketutup. Kalau match itu sama kayak masking, cuma sistemnya kayak ditumpuk gitu. Nanti kita praktekkan di After Effects. Nah, ini bahasan kita hari ini akan ada parenting yang tadi bikin objeknya gerak mengikuti induknya, masking yang yang bikin objeknya sebagian tertutup atau tidak terlihat, track matte ini juga sejenis masking cuma dijiplak berdasarkan bentuk atau shape yang lainnya. Lalu kita bahas null object yang shape morphing itu udah dibahas minggu lalu, tapi mungkin nanti kita sedikit refresh. Nah, ini prinsip animasi yang mendukung meningkatkan kualitas gerak melalui teknik dasar animasi. Ini teknik dasarnya udah beberapa poin kita praktekkan minggu lalu, time spacingnya. Kita baca lagi ya definisinya untuk refresh. Yang pertama ada follow through, bagian tubuh atau aksesoris tetap bergerak setelah tubuh utama berhenti untuk memberikan kesan inersia. Ini kemarin kita contohkan pakai baju ya, jubah. Ketika karakternya udah berhenti berlari, jubahnya kelempar ke depan. Atau kemarin juga kita contohkan di sini pakai bola bonch. Ini, nah si overlappingnya, si follow through-nya maksudnya adalah ekor putih ini. Atau kita ganti warnanya supaya kelihatan lebih kuning. Nah, ekor kuning ini nih. Ketika bolanya di bawah, dia terlempar sedikit ke bawah. Gitu. Ketika memantul ke atas, dia masih di bawah karena itu dia mengikuti gerakannya atau follow through. Nah, itu yang follow through. Sekarang overlapping action, elemen tubuh yang tidak bergerak bersamaan menciptakan offset waktu agar bergerak terasa lebih organik. Nah, ini contohnya bayangan-bayangan kalau speednya cepat ya. Timing and spacing, pengaturan jumlah frame dan jarak antara frame untuk menentukan kecepatan, berat, dan emosi gerak. Nah, ini kalau kalian ingat, ini jarak-jarak antar frame ini ya, antar keyframe ini. Sebelah sini. Oke. Nah, konsep parenting dalam animasi, transformasi objek yang efisien melalui hierarki induk dan anak. Struktur hierarki menggunakan null objek sebagai pusat kendali utama yang membawahi logo, teks, dan icon dalam satu rantai. Oke, mungkin di sini perlu jelasin dulu null objek. Nah, kalau dalam animasi grafis, kita punya objek 1, objek 2, objek 3, ini semuanya kelihatan. Tapi ada satu layer namanya null object, itu dia nggak kelihatan. Tapi meskipun nggak kelihatan secara di viewport atau di preview, dia bisa dikasih setting sama seperti objek-objek lain. Nah, kenapa harus ada null object kalau dia nggak kelihatan? Capek-capekin aja gitu kan setting-setting hal yang nggak kelihatan. Itu utamanya akan jadi parenting sebagai induknya, sebagai parentnya. Jadi kalau misalkan diibaratkan objek 1, 2, 3 ini adalah makanan gitu ya. Null objek itu adalah kemasannya. Jadi
kalau kemasan yang kita pegang kan semua isinya ikut bergerak. Seperti itu. Atau piringnya gitu. Piringnya bisa memindahkan semuanya sekaligus. Oke, untuk konsep parenting yang kedua adalah sinkronisasi. Jadi semua elemennya geraknya selaras karena dia ngikuti parentnya ya. Lalu untuk efisiensi kerja, jadi kalau induknya di setting, maka anak-anaknya semuanya otomatis ke setting. Kalau kita punya ribuan objek, kita nggak usah nge-setting satu-satu. Karena udah di parent ke induknya, nanti kita tinggal setting induknya aja. Ya, lalu untuk mengorganize project juga supaya ada tandanya. Ini nih, parenting ke 01, ini parenting ke 02, seperti itu. Oke. Nah, parent and child relationship. Kita pahami dulu transformasi objek dari desain animasinya. Misalkan ya, ini parent dan childnya ya. Ini ada parent, yaitu kepala karakter. Apa aja yang ada di kepala karakter childnya? Di sini dikasih contoh mata. Bisa juga hal-hal lain yang ada di kepala seperti rambutnya, telinganya, hidungnya, mulutnya. Itu bisa di parent semua ke kepala karakter. Tujuannya supaya jaga posisi matanya tetap stabil saat kepala bergerak. Saat kita pakai animasi kepala nengok kanan gitu kan, dia matanya ikut juga. Karena kan objeknya aslinya terpisah. Kalau nggak di parent, dia nggak ikut matanya. Makanya solusinya di parent. Lalu untuk mobil misalkan, nah roda kan perlu kita animasikan. Otomatis roda itu harus objek yang berbeda dengan mobil. Rodanya kita harus putar, tapi dalam waktu bersamaan kita harus geser juga mobilnya, sehingga supaya rodanya nggak pisah sama mobil, rodanya di parent ke mobil. Nah, di sini tujuannya untuk mengikuti pergerakan dan rotasi bodi mobil secara otomatis. Misalkan logo, ada logo utama, ada efek cahayanya, terus kamera sama background. Itu contoh-contoh parenting antara si ibu, si induk dengan childnya. Sekarang kita bahas null objeknya yang tadi. Null objek adalah secara definisi objek kontrol yang nggak kelihatan ya, tak terlihat saat proses render final. Oke, fungsi utamanya untuk ngatur layer, mengorganisir banyak layer dalam satu hierarki. Nah, jadi seperti ilustrasi di samping ini. Nah, ini null objeknya, ini objek 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi nanti dia tinggal setting yang atas aja, tinggal setting null aja. Nah, untuk gerakan kompleks memudahkan manipulasi kelompok objek melalui satu titik kontrol parenting. Nah, ini misalkan untuk gerakan kepala yang bergeser tadi, kita gak perlu setting lagi posisi ke matanya, hidungnya, sama mulut dan telinganya karena udah parent ke bentuk kepalanya. Oke, lalu untuk kontrol kamera, nah, gede banget. Oke. Aplikasi sangat penting dalam sistem kontrol rigging dan animasi untuk menjaga alur kerja tetap efisien dan terorganisir. Rigging tuh kayak gini ya, jadi ada pusat, ada cabang-cabangnya. Misalkan kita bentuk badan, ini ada tangan, lengan, sama telapak tangan. Nah, ini disebutnya rigging, sambung menyambung. Oke. Next. Sekarang kita ke konsep masking. Teknik penyuntingan untuk menyembunyikan. Nah, ini kata kuncinya menyembunyikan atau menampilkan bagian tertentu secara selektif. Oke. Penggunaannya buat apa? Di sini penggunaannya bisa untuk text reveal. Misalkan teksnya muncul dari setengah gitu kan. Muncul semuanya. Image reveal sama, cuma beda objek aja, yang ini teks, yang ini image. Sama transition effect.
buat bikin transisi itu bisa pakai masking. Lalu selanjutnya, nah ini ada teknik reveal animation. Oke, ini bisa dibaca saja seperti itu. Skip. Nah, sekarang kita track matte. Track matte teknik untuk menggunakan satu layer. Nah, ini kan tembusnya satu layer sebagai kontrol tampilan atau masking pada layer lainnya, satu layer pada layer lainnya. Nah, jadi sistemnya ditimpah ya, kayak ini. Nanti misalkan ini gak bakal terlihat, ini gak bakal terlihat. Jadi yang terlihat hanya irisannya aja. Ada alpha matte, ada lambda matte. Ini kita pelajari sambil dipraktikkan aja nanti. Tapi intinya satu matte ke yang terang, ini yang satu matte ke yang gelap. Oke. Perbedaan masking dan track matte. Nah, oke. Di fitur pada layer masking itu layernya sama karena nggak perlu dua objek, dia cukup pakai shape aja, maksudnya hanya dibentuk aja dalam objek yang mau dimasking. Sedangkan kalau track matte itu harus ada layer lainnya sebagai referensi, misalkan untuk menutupnya. Nah, seperti di ilustrasi di slide sebelumnya, kalau matte itu harus ada dua, yang ini sebagai objek pertama, yang ini sebagai penutup, yang muncul selisih, yang muncul irisannya. Oke, perbedaan kedua, kompleksitas. Kalau masking sederhana langsung, karena nggak perlu objek lain, dia langsung digambar di objek utama. Yang track matte lebih kompleks dan fleksibel. Dia bisa pakai berbagai macam shape, bisa kotak, segitiga, bulat, atau bisa kita bikin bentuk tersendiri, jadikan matte, itu bisa. Lebih kompleks. Untuk fungsi utama masking, hanya menentukan area tampilan objek aja. Kalau track matte ini kontrol visual basis layer, jadi dia selain menentukan tampilan objek, dia juga bisa dibikin efek transisi-transisi. Untuk penggunaan, masking itu potongan dasar sama isolasi area. Nah kan kalau track matte itu bisa jadi transisi, bisa jadi masking yang kompleks. Mungkin masking berbentuk kepala gitu kan bisa. Soalnya bisa diambil juga dari foto di masking pakai track matte. Ini ada shape morphing yang pertemuan lalu udah kita coba. Tapi intinya definisi perubahan bentuk secara bertahap melalui proses interpolasi atau proses dari keyframe ke keyframe. Keyframe pertama bentuknya kotak, yang kedua bentuknya bulat. Nanti interpolasi di sini bakal ada proses pergerakan dari kotak ke bulatnya. Oke, untuk contoh proses transformasi visual dari bentuk sederhana lingkaran menuju abstrak hingga jadi logo. Nah, itu contohnya. Aspek teknisnya fokus ke konsistensi jumlah titik anchor, durasi transisi timing, sama pengaturan kurva gerak ising. Ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kita lanjut. Studi kasus motion graphic. Oke, kita baca di sini ada apa aja. Shape integration, morphing transition, logo reveal, null object. Oh, ini beberapa studi kasus ya. Ini bukan proses ya. Mungkin grafiknya kurang tepat. Kita lanjut. Nah, sekarang kita coba praktekkan parenting, null object. Oh enggak, prosesnya dari sini dulu, dari null object, parenting, masking, track matte, baru shape morphing. Oke. Bikin konsep. Oke, ini tahapan-tahapan aja ya. Kita sambil praktekkan aja. Kita buka After Effects. Kita bikin project baru. Bentar. Mouse-nya bisa ditandain nggak ya?
capture cursor, filter, filtration. Oke, nggak apa-apa, nanti pakai kontrol aja. Oke, di sini kita bikin baru new project. Nah, kita klik di sini new composition. Ukurannya kita pakai default aja, ukuran HP landscape. Kasih nama boleh. Di sini kita tentang parenting, masking, no shape more map. Oke, backgroundnya kasih putih. Lalu di sini klik OK. Nah, udah ada. Kita sekarang buat objek pertama di sini. Rectangle, warnanya kita pilih jangan putih karena backgroundnya putih. Kita warna biru dulu aja. Stroke-nya nggak mau pakai stroke. Oke, ini objek pertama. Sekarang objek kedua kita buat di sini. Shift Alt, klik, bikin lingkaran boleh. Warnanya ganti, warna merah. Salah. Bikin dulu ya lingkarannya. Sebelum bikin lingkaran, pastikan kita klik di luar dulu supaya nggak jadi satu layer. Di sini, klik di area sini, di area kosong. Ini kan layer, ini area kosong. Klik di sini. Lalu kita kembali ke bentuk bulatnya. Nah, dia sudah jadi dua layer ya. Ini layer 1, ini layer 2. Kita kasih nama aja kali biar gak bingung ya. Double klik di sini atau klik kanan, rename. Kita kasih nama kotak. Yang ini kita kasih nama lingkaran. Kita bikin satu lagi objeknya segitiga. Lihat dari sini, shape tool, pencet Alt tahan. Oh, bintang boleh lah. Pencet bintang. Bintangnya kita kasih warna kuning. Oke. Rename lagi, kasih nama bintang. Nah, ini layarnya udah ada 3. Layer bintang, layer lingkaran, sama layer kotak. Nah, sekarang kita coba setting posisinya satu-satu. Nih, tutup dulu. Kita buka transformationnya. Ini sekarang kita posisinya belum melakukan parenting ya, masih masing-masing. Nah, ini kita coba rubah posisinya masing-masing. Ditarik aja. Nah, ini kan gerak bintangnya doang. Kita ke layar lingkaran. Ini gerak lingkarannya doang. Sekarang kita ke layar kotak juga, kotaknya doang. Sekarang kita coba pakai parenting. Biar kita pakai parenting ke arah kotak ya. Jadi kotak sebagai porosnya, bulat sama lingkarannya ngikutin si kotak. Caranya di sini. Nah, bagian sini ada tab parent dan link. Kita pencet yang bentuk pusaran air ini, tarik ke layarnya si kotak sini, lepas. Nah, nanti dia di tabel parent link ini dia bakal ada tulisan 3 kotak, maksudnya layar ketiga, nama layarnya kotak. Berarti dia udah ngeparent, si bintang ini udah ngeparent ke kotak. Sama juga yang lingkaran, kita tarik pusarannya ke kotak.
Nah, di sini si lingkaran juga sudah ada tulisan ngeparent ketiga titik kotak atau layer ketiga atau yang namanya kotak. Jadi kalau udah ngeparent seperti ini, ketika kita rubah positionnya si kotak, nah ini kan layer kotak, ini position. Kita rubah posisinya si kotak. Nah, bisa dilihat di viewport, semuanya ikutan bergerak. Itu konsep dari parenting. Saat si induknya disetting, maka childnya ikutan. Ini nggak cuma ngaruh ke geser, tapi juga ngaruh ke scale, ngaruh ke rotation. Oke, seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau ini kita gepengin dulu biar kelihatan rotationnya. Sekarang kita hilangin lagi si parentnya. Belum. Sekarang gimana kalau kita pengen puter semuanya tapi sambil mereka bergeser? Oke, gampang dong, tinggal dikasih keyframe aja untuk rotation masing-masing objeknya. Kita di detik 1 aktifin keyframe. Aktifin keyframe ini, nyalain jam stopwatch di rotation ya, karena kita mau putar. Nah, lalu di detik keempatnya kita setting rotationnya berapa derajat. Nah, ini dia bakal muter ke tengah sini ya. Kita nggak mau itu. Kenapa dia muternya ke tengah situ? Karena dia udah ngeparent di kotak. Jadi, kalau mau puter satu-satu, ini bintangnya muter, lingkarannya muter, kotaknya muter, kita harus hilangin dulu parentnya. Kita lepas dulu semuanya. Nih, yang tadi udah parent ke kotak, non dulu, ganti ke non dulu. Nah, baru kita bisa setting satu-satu. Nanti anchor point-nya bakal di tengah lagi. Oke, kayaknya ini nggak di tengah. Kalau nggak di tengah, kita harus geser dulu anchor point-nya. Biar di tengah. Set. Nah, ini anchor point-nya ditandai dengan lingkaran kayak bidikan senjata ya. Udah di tengah, baru kita bisa keyframe-in rotation-nya. Nah, oke. Sekarang udah muter. Kita lakukan hal yang sama dengan lingkaran. Oke, ide anchor-nya juga nggak pas ya. Ini anchor point-nya di sini, ini objeknya di sini. Jadi kita pertama-tama atur dulu anchor-nya biar pas. Oke, geser, geser, geser ke sini lagi, pindah. Kita keyframe-in lagi rotation-nya. Kita putar. Oke, bintang sama bulat sudah muter. Sekarang yang kotak. Yang kotak juga sama, pasin. Kita putar. Nah, semua objeknya udah muter. Sekarang kita pengen mereka geser bersamaan dari kiri ke kanan. Mereka geser bersamaan dari sini ke sini. Nah, ini kalau misalkan kita geser satu-satu posisinya, kita keyframe-in, ini ribet ya, karena pertama objeknya banyak, yang kedua ini mungkin speednya akan berbeda satu sama lainnya. Jadi disinilah perannya si null object. Null object ini kayak kemasan plastik tadi kan ya, biar bisa dibawa bareng-bareng barengan. Jadi kita harus bikin dulu null objeknya. Di sini di bagian kosong sini klik kanan, new null object.
Nah, ini udah ada null objek. Kalau ada null objek, dia layernya warna merah. Sama di preview juga, di preview port juga ada ini, kotak warna merah. Oke. Tapi kalau di render itu dia nggak bakal kelihatan. Nih, misal nih, kita deselect dulu atau klik di luar. Dia nanti nggak bakal kelihatan ini. Tapi bisa disetting. Nah, supaya kita bisa geser objek bulat kotak segitiga, bulat kotak bintang yang udah bergerak muter ini barengan, kita parentnya ini kan ya, ini layar bintang lingkaran sama kotak, kita tarik si pusaran parent ini ke 0. Nah, nanti dia berubah di sini parent endingnya 0. Bisa juga diklik kayak gini, drop down 0 0. Nah, ini semuanya udah connect, udah ngeparent ke layar 1.01 atau ini layar 1.01. Maka dari itu kita tinggal setting yang nolnya aja posisinya, yaitu yang ini, posisi 0 ini kita geser. Nah, dilihat di preview portnya semuanya ikut geser ya. Nah, itulah fungsi 0. Jadi kita hanya perlu animasiin yang nolnya aja, yang keyframe ini kita kasih stopwatchnya nyalain, toggle animation, keyframe 1.4 kita pindah posisinya ke kanan. Sekarang kita lihat animasi hasilnya. Objek kotak lingkaran sama bintang tadi kita udah setting muter, maka dari itu mereka muter. Ini keyframe-nya di sini udah kelihatan rotation. Sedangkan nolnya bergeser posisinya, ini yang ini tandanya seperti ini. Jadi gerakannya akan mereka muter ke porosnya masing-masing dan bergeser barengan. Nah, seperti ini. Bisa juga kita rubah-rubah jalurnya. Ini misalkan nol objeknya detik 2 menjadi ke sini. Sorry. Detik 2-nya jadi di sini, detik 3-nya jadi di sini, detik 4-nya jadi sini. Kita play. Nah, jadi dengan parenting ke 0, kita hanya perlu setting 0-nya aja untuk positionnya. Nah, itu dia untuk 0. Seperti itu parenting dan parenting ke 0. 0 adalah objek yang tidak terlihat tapi bisa disetting seperti objek lainnya. Fungsinya sebagai anchor point atau titik tumpu. Sebagai parent juga sebagai induk. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Itu untuk objek-objek sederhana. Bisa juga dipakai untuk teks. Misalkan kita tambahkan teks di sini. Ikuti aku. Kecilin. Nah, si ikuti aku ini kita parent, ke parent ke 0. Dia bakal ikut geser. Nih. Terlalu bawah. Kita taruh di atas aja si ikuti akunya supaya nggak tenggelam. Sini. Nah, karena dia ngeparent kan 0, meskipun kita ubah posisinya, dia tetap ngikutin ya. Tuh. Karena untuk pergerakan pergeserannya itu ngikutin 0. Ini meskipun kita geser pindah-pindah, dia akan tetap ngikutin lintasannya si 0 itu. Bisa dipakai semua objek. Misalkan kalian masukin gambar, masukin video. Kalau After Effects kan bisa masukin video ya. Dia bakal ikut juga gerakannya sama 0 kalau di parent ke 0.
Ibaratnya nul itu adalah ibu itik. Nah, jadi nanti anak-anak bebeknya kan pasti ngikutin anak itik ya. Misalkan ibu dan anak bebek. Nah, kayak gini, dia kan kemanapun pergi dia ngikutin. Nih, ini bisa digambarkan seperti ini ya. Ini yang jadi parentnya adalah induknya, ini semua objek-objek yang di parent ke induknya. Oke, itu untuk parenting dan null objek. Sekarang kita ke masking. Masking kita nggak bisa pakai objek-objek yang udah kita buat ini ya. Ini kita hide dulu. Kita bikin objek baru. Objeknya segitiga boleh lah. Bintang. Supaya kelihatan bagian kepotongnya. Oke. Nah, ini objeknya udah ada. Sekarang kita coba masking. Tool create mask. Behind that. Wait. Masking. Lupa maskingnya. Ini floral yang ada fruitynya, terus ada aroma-aroma dominan. Masking. Udah. Belum. Lupa maskingnya. Harusnya tinggal di gambar rectangle, tapi kok dia nggak bisa. Animating text in Adobe After Effects can be options and then head to the point where you want the text animation. They head to where you want the animation. Go to the track layer. To move the shape instead of the text, just do the same thing with the position value in the shape layer. Click the stopwatch where you want it to end, move the play that layer instead, and then drag any of the corners down while holding the shift key. And now you have created the same effect, and because you selected the layer first, it will now create a mask inside that layer instead of a shape. Then, using one layer, you do the where you want it to start and animation to stop, which is the current position, and then open the text layer, then go to transform and click on the stopwatch next to position. Now move the playhead to where you want the animation to start, go back to position, and drag the Y value to the right until you can see the whole text. Now the text moves into the shape. Work with the shape layer. First, make sure you have no layer selected in the... Tool create mask. Kenapa nggak bisa ya ini maskingnya? Sebentar. Coba pakai teks dulu. Masking. Oke. Objek pertamanya masking. Ini hapus dulu aja deh yang belakang.
yang layer yang nggak dipakainya kita hapus dulu supaya nggak pusing. Nah, ini layer masknya, layer objeknya, masking. Lalu kita bikin objek untuk penutupnya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah cara masking yang langsung. Jadi dari selagi kita select objeknya, layer dari objeknya, kita buat shape. Jadi ini otomatis bakal ngemasking atau menutupi bagian yang kita inginkan. Misalkan di sini kita bagian atasnya kita tutup, jadi cuma setengah tulisannya. Di sini dia bakal muncul settingnya nih, mask. Nah, di situ kita udah dapet maskingnya. Nah, ini bisa kita tambahkan properties-propertiesnya seperti layer-layer pada umumnya. Di sini kalian tinggal buka aja setting ini, maka akan jadi kita bisa pakai gerakan-gerakan untuk memunculkan teks. Contohnya muncul dari atas, muncul dari bagian atas ke bagian bawah teks. Oke, kita bikin seperti ini dulu biar nggak kelihatan teks utamanya. Lalu di bagian sini kita setting, di partnya nyalain keyframe-nya, tapi jangan lupa si playhead-nya kita ke 0 dulu. Udah di 0, kita kasih keyframe di detik keempat atau detik kedua nih, jangan lama-lama. Kita ubah lagi partnya atau maskingnya pakai tools yang ini. Pencet shift ya buat select, lalu tarik. Sama yang ini juga, sorry. Ini enggak, kita klik ini aja. Nah, kita ubah posisi maskingnya yang dari tadi nggak kelihatan teks sama sekali, kita ubah ke bawah yang kelihatan semua. Jadi detik 0-nya adalah seperti ini, detik 2-nya adalah seperti ini. Jadi kalau kita play, animasinya akan seperti ini. Nah, itu penggunaan masking. Kita bisa coba di objek lain. Tadi kita pakai bintang ya, coba kita pakai bintang. Pindahin ke bawah. Nah, bintangnya kita bikin lagi objek lain, warna kotak misalkan. Nah, brown bolehlah. Kalau kita animasikan rectangle path-nya, position-nya ini dia pindah ke sini. Nah, pindah seperti itu si shape-nya. Lalu kita kasih matte polystar.
Ya, untuk math mungkin nanti Bapak cari caranya lagi. Mungkin pelajaran hari ini itu dulu. Tadi kita udah bahas tentang kita undo dulu supaya nggak hilang. Tentang masking, tentang parenting, sama null object. Oke. Parenting, null object, masking. Nah, yang belum track math sama shape morphing. Shape morphing udah sih minggu kemarin. Contohin lagi deh dikit yang shape morphing. Yang shape morphing ini kita hilangin dulu. Nah, shape morphing kita buat objek kotak. Sorry, nggak mau dia hilang dulu lah. Shape morphing kurang lebih singkatnya perubahan bentuk kan. Jadi di keyframe 1 kita buka rectangle, 4. Nah, rectangle 4-nya kita kasih keyframe-nya, kita nyalain, lalu kita majuin lagi playhead-nya. Nah, di sini kita ubah. Transform. Nah, ini kurang lebih shape morphing-nya seperti ini. Shape-nya berubah. Ya. Nanti dicoba-coba aja di aplikasi After Effects kalian tentang yang tadi kita pelajari antara parenting, null object, masking, sama shape morphing. Ya, kurang lebih itu aja untuk kelas hari ini. Yang hadir siapa aja hari ini? Cindy sama Nisa lagi. Oke. Kita copy. Wait. Copy. Paste. Oke, seperti itu ya untuk materi hari ini. Kalian bisa coba di After Effects kalian atau di aplikasi motion graphic yang kalian pakai. Ya, terima kasih yang udah hadir karena udah jam 5 juga. Kelasnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.